Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Boruto berada di ruang bawah tanah miliknya dan membuka pintu menuju dimensinya sendiri. Pada saat itulah sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Seorang Otsutsuki dari kasta tertinggi tiba-tiba membelah bulan menjadi dua bagian dan perlahan mendorong pecahannya jatuh menuju bumi. Boruto melihat kejadian itu dengan perasaan tertekan, karena ia tidak menemukan cara cepat untuk menghentikan tindakan berbahaya tersebut. Namun di tengah kegelisahannya, Jogan sejati miliknya bangkit hingga mencapai bentuk tertinggi. Dua muncul di matanya dan satu lagi muncul di dahinya. Kurama yang berada di dalam dirinya menjelaskan dengan tenang, inilah alasan mengapa para Otsutsuki terus memburumu, Boruto. Kekuatan tersembunyimu akhirnya bangkit sepenuhnya. Walaupun berada di dimensi yang berbeda, Boruto dapat melihat dunia luar dengan sangat jelas. Pandangannya menembus segala batas dan ia melihat Madara, Tobirama, Jiraiya, dan Orochimaru sedang berjuang keras menghadapi Otsutsuki kasta tertinggi di sebuah dimensi lain. Di sisi lain, Boruto juga melihat bulan yang kian mendekati bumi dan tanda-tanda kehancuran mulai tampak. Garaga kemudian bertanya dengan cemas, "Boruto, apa yang akan kau lakukan?" Situasinya terlalu mendesak. Namun Boruto tidak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata seolah sedang menyiapkan sesuatu dengan kekuatan barunya. Tidak lama kemudian ia menonaktifkan seluruh Jogan dan menutup pola karma pada tubuhnya. Lalu ia berjalan mendekat ke arah Garaga dan Kurama. Dengan suara yang tenang, Boruto akhirnya berkata, "Garaga, aku ingin memindahkanmu ke dimensi Otsutsuki bersama Kurama. Aku ingin kalian membantu Paman Madara dan yang lainnya. Sementara itu aku harus kembali ke Konoha karena ada hal besar yang harus kulakukan. Sayangnya aku tidak bisa membawa semua orang ke dimensiku. Aku hanya bisa mengirim kalian berdua. Apa kalian keberatan?" Kurama menatap Boruto sebentar lalu menjawab, "Kau berbeda dari Jinchuriki lain. Aku berada di dalam dirimu, tapi tubuhmu tidak seperti Naruto. Kalau aku keluar sepenuhnya, kau tidak akan mati. Tapi aku tahu kau sudah memahami sesuatu, jadi aku tidak akan bertanya lebih banyak. Aku dan ular ini akan melakukan apa yang kau minta." Garaga menatap perubahan aura Boruto yang terasa begitu dingin dan berbeda dari sebelumnya. Ia berkata, "Baiklah, Boruto. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Tapi aku penasaran bagaimana kau akan menghentikan bulan itu." Boruto kemudian menempelkan segel Hiraishin pada tubuh Garaga dan Kurama. Setelah itu ia membatalkan status Jinchuriki Kurama dari dalam tubuhnya melalui jutsu khusus yang ia gunakan. Kurama terkejut dan berkata lantang, "Tunggu, apa yang baru saja kau lakukan? Bagaimana mungkin kau bisa melakukan itu?" Boruto tetap tidak menjawab. Ia langsung mengaktifkan Hiraishin no Jutsu dan memindahkan mereka berdua menuju medan perang di dimensi Otsutsuki kasta tertinggi. Setelah memastikan mereka berpindah dengan aman, Boruto membuka portal dimensi lain dan masuk ke dalamnya. Ia kembali muncul di ruang bawah tanah yang pernah ia buat, lalu bergerak ke permukaan dengan cepat. Setibanya di daratan, ia terkejut melihat Otsutsuki bermata tiga sudah melayang di udara sambil menatap Boruto, seolah ingin menunjukkan bahwa semuanya sudah terlambat karena bulan semakin dekat ke bumi. Boruto berdiri menatapnya dengan wajah yang tenang dan dingin. Ia melepaskan jubahnya dan menjatuhkan pedangnya lalu membentuk segel jutsu baru di tangannya. Segel yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Ketiga Jogan Boruto muncul bersamaan dan membuat Otsutsuki itu terkejut. Kali ini Boruto tidak menggunakan kekuatan karma. Tubuhnya hanya memunculkan cahaya cakra biru yang mengelilingi area matanya. Tidak lama kemudian kedua telapak tangannya berubah menjadi rin sharingan merah dengan tomoe. Otsutsuki itu berkata, "Aku tidak menyangka kau akan muncul dalam kondisi seperti ini." Jadi kekuatan itu akhirnya bangkit juga. Kekuatan tertinggi Jogan, ya? Ini akan menyulitkanku. Ia lalu menunjuk ke bulan sambil berkata, "Tapi itu tidak masalah. Lihatlah. Bulan sudah hampir mencapai bumi. Tinggal menunggu sedikit waktu sampai semuanya berakhir." Boruto tidak menanggapi. Ia perlahan melayang ke udara dan menatap Otsutsuki itu dengan dingin. Melihat sikap Boruto, Otsutsuki itu langsung menyerangnya dengan tombak kayu runcing. Boruto berkedip dan tombak itu tiba-tiba berganti arah, masuk ke tanah, lalu berubah menjadi naga kayu yang mencoba menggigit kaki musuhnya.
Otsutsuki itu segera menghancurkan naga kayu itu, namun Boruto sudah berada tepat di depannya. Ia menarik rambut lawannya dan menyeretnya ke angkasa menuju bulan. Otsutsuki itu mengubah rambutnya menjadi bara api, tetapi Boruto tidak terpengaruh sama sekali. Ia mengeluarkan rantai ungu dari Jogan dan melilit tubuh Otsutsuki itu, lalu melemparkannya ke arah bulan. Boruto menautkan kedua telapak tangannya yang berisi rinsya ringan dan tiba-tiba tubuh Otsutsuki itu dipenuhi besi tajam yang menahan gerakannya. Otsutsuki itu mengeluh dalam hati, ini berbeda dari sebelumnya. Jogan itu terlalu menyulitkan. Aku harus menjaga jarak. Namun sebelum ia bergerak, Boruto muncul di depannya dan mencekik lehernya. Kau yang memulai ini, kata Boruto tenang. Aku sebenarnya ingin kau menghentikan jutsumu sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain menghancurkanmu. Otsutsuki itu mencoba melawan dengan memunculkan tulang runcing dari tubuhnya, namun serangannya menembus tubuh bayangan Boruto. Boruto asli muncul di belakangnya dan mengikat lehernya dengan rantai. Sepertinya kau tidak mau bekerja sama, kata Boruto. Kalau begitu, aku akan mencari cara sendiri untuk menghentikan bulan. Jogan di dahinya kemudian memunculkan Gedomazou yang langsung menggigit setengah tubuh Otsutsuki itu. Otsutsuki itu terkejut dan berteriak, bagaimana mungkin kau bisa memanggil Gedomazou? Kau sudah belajar terlalu jauh tentang mata itu. Boruto lalu menggunakan jutsu angin untuk melempar patung Gedo itu ke angkasa. Kau salah, jawab Boruto. Mataku kini terhubung dengan semua jutsu yang ada di bumi. Gedomazou hanyalah salah satu dari banyak kemampuan yang bisa kugunakan. Tidak lama kemudian pola Jogan Boruto berubah lagi. Dari dalam bulan muncul ranting-ranting hijau yang memiliki daya tarik gravitasi kuat hingga berhasil menyerap Gedomazou bersama Otsutsuki tersebut. Otsutsuki itu sempat menjatuhkan beberapa tetes darah sebelum tertelan oleh bulan. Boruto menatapnya sambil perlahan turun kembali ke tanah. Namun bulan tetap bergerak mendekati bumi dan tidak menunjukkan tanda berhenti. Dengan wajah lelah, Boruto duduk sambil menatap langit. Tiba-tiba jiwa Toneri muncul dari dalam Jogan Boruto dan berkata, akhirnya kau membangkitkan bentuk terakhir kekuatan matamu. Tapi sayang sekali, walaupun kau telah menekan Otsutsuki itu sejauh ini, bulan tetap akan menabrak bumi. Boruto menatapnya dan menjawab, mataku memang aneh. Dengan Jogan aku bahkan bisa berbicara dengan seseorang yang sudah mati seperti dirimu. Aku menyesal tidak berada di sebelahmu saat kau kalah waktu itu. Dan kau benar, bulan ini adalah ancaman yang sesungguhnya. Kalau sampai jatuh, semua yang kulakukan tadi tidak ada artinya. Tapi kini aku punya cara lain. Kau akan melihat sesuatu yang sudah lama kau tunggu dari mataku. Toneri mengangguk perlahan dan berkata, aku sudah menduganya. Kau memanggil jiwaku karena ingin mengatakan hal itu. Pada akhirnya, Jogan terakhir selalu bangkit ketika dunia berada di ambang kehancuran. Boruto mendengarkan ucapan Toneri dan menjawab dengan nada yang tenang. Ya, kau benar. Sampai di titik ini aku akhirnya bisa bertemu langsung dengan Otsutsuki kasta tertinggi. Paman Tobirama dan yang lainnya juga sedang bertarung melawannya di dimensi lain. Aku sudah mengirim bantuan dengan memindahkan Kurama dan Garaga ke sana. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, mungkin ancaman dari seluruh klan Otsutsuki bisa berakhir. Mendengar jawaban itu, Toneri mengangguk pelan dan berkata, kabar itu memang sedikit melegakan. Tapi, Boruto, lihatlah ke atas. Bukankah kau seharusnya sudah bergerak untuk menghentikan bulan itu? Dulu aku pernah mencoba menjatuhkan bulan ke bumi, tapi caraku berbeda. Waktu itu ayahmu menghentikanku dan menyelamatkan ibumu yang aku culik. Boruto bangkit perlahan setelah mendengar cerita itu. Ia mengambil kembali jubahnya sambil berkata, ya, aku tahu semua itu, Paman Toneri. Tapi aku rasa pembicaraan kita cukup sampai di sini. Aku tidak suka melihat Konoha jadi seperti hamparan pasir akibat ulah Otsutsuki itu. Dan sekarang dia bahkan berani menjatuhkan bulan. Itu benar-benar tindakan yang membuatku kesal. Toneri mendekat ke Boruto dan berkata, aku akan tetap terhubung denganmu lewat matamu. Jadi aku bisa melihat apa yang kau lihat dan memahami apa yang kau lakukan. Lakukanlah tugasmu, Boruto. Aku yakin kau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sesaat setelah mengatakan itu, wujud Toneri perlahan memudar dan menghilang. Boruto menarik napas panjang,
lalu membangkitkan karmanya kembali. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berteriak kuat. Langit tiba-tiba terbelah menjadi dua. Di tengah belahan itu muncul cahaya merah berbentuk lengkungan besar yang menghasilkan tarikan kuat. Daya tarik itu membuat bulan perlahan berhenti mendekat dan tertahan pada posisinya. Namun angin dari tarikan tersebut menyapu daerah sekitar dan Boruto sendiri harus menahan kencangnya hembusan itu. Sementara itu, di dimensi lain, Madara sedang bertarung melawan dua Otsutsuki kasta tertinggi dan terlihat sangat kewalahan. Tobirama dan Jiraiya juga tampak terdesak, sementara Orochimaru sudah terkapar di tanah karena luka parah. Pada saat mereka hampir kehilangan harapan, Kurama dan Garaga muncul di depan mereka. Tobirama terkejut dan berkata, "Apa Boruto juga datang bersamamu? Kenapa hanya kalian berdua?" Namun sebelum ia mendapat jawaban, Kurama berkata tegas, "Garaga, buat pengalihan untuk mereka. Aku akan membawa semua orang ini menjauh." Setelah itu Kurama mengambil Tobirama, Jiraiya, dan Madara, lalu memasukkan tubuh mereka ke dalam tubuhnya agar bisa dipindahkan dengan aman. Kurama berkata sambil berlari menjauh, "Keadaan kalian sangat parah. Tapi untungnya aku datang tepat waktu. Aku akan mencoba menyembuhkan luka kalian sebisanya." Tobirama menjawab dari dalam cakra Kurama, "Tidak usah khawatir soal tubuh kami. Aku dan Jiraiya dalam mode Edo Tensei. Tapi cakra kami hampir habis. Jelaskan padaku, Kurama, di mana Boruto sekarang? Dan mengapa dia pergi begitu tiba-tiba bersama Otsutsuki bermata tiga itu?" Kurama tidak langsung menjawab. Ia berlari lebih jauh menjauh dari Garaga yang sudah bersiap melawan Otsutsuki. Setelah cukup jauh, Kurama berkata, "Banyak hal terjadi dalam waktu singkat. Pertama, aku harus memberitahu kalian bahwa Gamamaru dan Hakuja sudah mati. Mereka ditemukan dan dibunuh karena Otsutsuki itu sadar bahwa mereka bersembunyi di bawah tanah." Orochimaru yang mendengar kabar itu berkata dengan wajah serius, "Aku sudah menduga. Aku tiba-tiba kehilangan kontak dengan mereka. Aku tidak percaya mereka bisa ditemukan, padahal tempat persembunyian itu yang paling aman." Madara ikut menambahkan, "Kurama, apa ada hal lain yang lebih penting dari itu?" Kurama mengangguk dan menjawab, "Ya. Dunia benar-benar berada di ambang kehancuran. Otsutsuki bermata tiga itu membelah bulan menjadi dua, lalu mencoba menjatuhkannya ke bumi." Semua orang terdiam beberapa detik. Orochimaru berkata lirih, "Ini buruk, sangat buruk. Jadi kenapa Boruto tidak membawa kami keluar dari tempat ini? Dan di mana dia sekarang? Kau membiarkan dia bertarung sendirian?" Kurama menghela napas panjang dan menjawab, "Sulit menjelaskannya. Aku dipindahkan oleh Boruto untuk menyelamatkan kalian, sementara dia bertarung sendiri. Tapi jangan pikirkan dia dulu. Kita harus mencari cara untuk menyegel para Otsutsuki ini." Belum sempat mereka berdiskusi lebih jauh, Garaga tiba-tiba terpental keras dan menabrak dinding hingga robek. Tembok besar yang ia buat juga hancur oleh serangan Otsutsuki. Kurama segera menembakkan biju Dama dan menarik Garaga dengan ekornya untuk menjauhkannya dari bahaya. Ledakan besar terjadi dan membuat seluruh area bergetar. Garaga yang terbaring lemah berkata, "Ini buruk, Kurama. Mereka sangat kuat. Aku diserang tanpa sempat melihatnya sama sekali. Sepertinya satu-satunya cara kita hanya bisa melarikan diri." Kurama menggeleng dan menjawab, "Aku ingin mengikuti idemu itu, tapi para Otsutsuki ini sudah menghapus titik koordinat keluar dari dimensi ini. Kita semua terperangkap. Semua orang juga kehabisan cakra. Bahkan jika kita bertarung bersama, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Kita akan kalah kalau terus tinggal di sini." Tobirama lalu turun dari kepala Kurama. Ia menyiapkan segel di tangannya dan menggunakan jutsu Doton untuk membelah tanah. Dari celah itu keluar air deras yang mengalir kuat, dan Tobirama mengarahkan air itu ke arah para Otsutsuki. Setelah itu Tobirama berkata kepada Madara dan Jiraiya, "Gunakan jutsu api kalian sekarang. Panaskan arus airku." Madara dan Jiraiya langsung bekerja sama mengeluarkan jutsu api besar ke arah air Tobirama, sehingga tercipta kabut tebal yang menyelimuti area tersebut. Setelah kabut terbentuk, Tobirama naik ke atas kepala Kurama kembali dan berkata, "Ini kesempatan kita untuk menjauh. Dengan kabut ini, bahkan Byakugan mereka tidak akan bisa melihat kita dengan jelas."
Kurama segera berlari sambil membawa Garaga dengan ekornya. Di tengah perjalanan, Tobirama bertanya, "Madara, kondisimu buruk. Apa kau sudah hampir kehabisan cakra ketika melawan mereka?" Madara menjawab, "Yang kita hadapi ada 5 Otsutsuki. 3 pergi bersama Boruto dan 2 masih mengejar kita. Kalau kita bertarung 1 lawan 1, itu tidak efisien. Kita harus bertarung bersama-sama." Tobirama menghela napas dan berkata, "Mudah mengatakannya, tapi sangat sulit dilakukan. Aku masih mencoba terhubung ke dunia kita. Kalau berhasil, aku bisa memindahkan kita semua dengan Hiraishin. Tapi sejauh ini belum bisa." Kurama menambahkan, "Dan percuma kalau kembali ke Konoha. Kekai Kaguya sudah hilang, jadi mereka bisa mengejar kita kapan saja." Orochimaru berkata dengan cemas, "Kalau begitu satu-satunya cara adalah menghadapi mereka. Tapi aku merasakan Boruto sedang dalam bahaya juga. Apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan bulan? Apa kau punya rencana, Kurama?" Kurama menjawab pelan, "Aku sama bingungnya dengan kalian. Hanya sedikit yang bisa kulakukan sekarang. Kita hanya bisa bertahan dan terus berlari sambil memanfaatkan kabut Tobirama." Jiraiya menambahkan lirih, "Jika saja Gamamaru masih hidup, mungkin dia bisa membantu kita dengan Kuchiyose pembalik. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kalau kita terus berlari seperti ini, kita semua hanya menunggu waktu sebelum akhirnya mati." Madara mendengar penjelasan mereka dan perlahan berdiri sambil berkata, "Aku akan membuat pengalihan. Tobirama, tetap gunakan Hiraishin MU. Walaupun sepertinya tidak berpengaruh besar sekarang, tetapi aku akan mencari Otsutsuki yang mengunci tempat ini. Ada satu dari mereka yang sejak tadi hanya mengamati dari belakang saat aku bertarung. Aku sudah curiga kalau dialah yang menjaga titik koordinat di dimensi ini." Tobirama berdiri pelan dan menatap Madara sambil berkata, "Aku senang kau mengatakannya. Untuk kali ini, sepertinya kita harus benar-benar bekerja sama. Aku akan ikut membantumu, Madara. Meskipun aku tidak bisa memakai Hiraishin untuk kabur keluar dari dimensi ini, aku tetap bisa menggunakannya untuk bergerak di dalam sini." Madara tersenyum tipis dan menjawab, "Baiklah. Aku juga berpikir sama. Aku membutuhkan bantuanmu kali ini. Tapi kuharap kau tidak membuat masalah. Kalau kau merepotkan, aku tidak ragu memukulmu seperti masa lalu." Tobirama mendengus sambil berkata, "Dasar keras kepala. Tapi baiklah, ucapan itu juga berlaku untukmu. Kalau begitu, bersiaplah." Setelah mengatakan itu, Tobirama langsung menggunakan Hiraishin dan menghilang bersama Madara dari dalam tubuh Kurama. Melihat keduanya pergi dengan cara yang tidak biasa, Orochimaru tersenyum kecil dan berkata pada Jiraiya, "Bagaimana menurutmu? Bukankah ini terlihat aneh? 2 orang yang biasanya saling membenci, tiba-tiba setuju bekerja sama seperti itu." Jiraiya mengangguk dan menjawab, "Benar juga. Walaupun mendadak, tapi mereka menunjukkan sikap shinobi Konoha yang sesungguhnya. Sayangnya, mereka pergi tanpa meninggalkan rencana untuk kita yang masih berlari." Orochimaru menatap lurus ke depan dan berkata, "Untuk sekarang jangan pikirkan itu. Kita harus memulihkan cakra selagi berada di dalam tubuh Kurama. Selama Kurama berlari membawa kita menjauh, mungkin kita akan aman dari kejaran Otsutsuki." Kurama yang mendengar percakapan itu berkata, "Madara ada benarnya. Jika mereka berdua berhasil mengalahkan Otsutsuki yang mengunci koordinat dimensi ini, kalian mungkin bisa keluar dan kembali membantu Boruto. Tapi tunggu sebentar, bagaimana keadaanmu, Garaga? Aku kesulitan terus mengangkatmu dengan ekorku." Garaga menjawab pelan, "Seluruh tubuhku terasa hancur. Maaf, Kurama. Aku belum bisa bergerak. Bahkan menggerakkan sedikit saja membuatku sangat kesakitan. Aku tidak tahu serangan apa yang mereka gunakan padaku." Orochimaru turun ke ekor Kurama untuk memeriksa keadaan Garaga. Garaga menatap Orochimaru dan berkata dengan nada kesal, "Hei, Orochimaru, apa yang membuatmu naik-naik ke tubuhku? Apa kau lupa kalau aku membencimu?" Orochimaru membalas dengan tenang, "Tenang saja. Kau memang sulit dihadapi, Garaga. Jujur saja, aku penasaran bagaimana Boruto bisa menjinakkanmu. Bahkan aku dulu kesulitan mendapatkan ular sepertimu setelah kehilangan Manda." Garaga mendesis marah dan berkata,
Pergi dari tubuhku atau aku makan kau sekarang. Namun Orochimaru mengeluarkan jarum suntik berisi cairan sel Shibai yang ia dapatkan dari Amado. Ia berkata, kita tidak punya waktu untuk bertengkar. Aku tidak punya niat buruk. Kita semua sedang dalam bahaya. Ini akan mempercepat pemulihanmu. Garaga menatap dengan curiga tetapi tetap menjawab, baiklah. Tapi kau jangan macam-macam. Kalau kau melakukan hal bodoh, aku minta Kurama menghancurkanmu. Kurama ikut menimpali, tentu saja. Kalau dia membuat masalah, aku sendiri yang akan mengatasinya. Percayakan pada Orochimaru untuk saat ini. Orochimaru kemudian menyuntikkan sel Shibai ke tubuh Garaga. Luka-luka Garaga perlahan menutup dan pulih sepenuhnya. Orochimaru memperhatikan perubahan itu dan berkata pelan, kekuatan ini luar biasa. Kalau perang sudah selesai, aku ingin meneliti lebih banyak tentang sel ini. Setelah tubuhnya pulih, Garaga menggerakkan tubuhnya dan berkata, Kyuubi, lepaskan ekormu. Aku sudah bisa berdiri sendiri. Kurama melepaskannya, dan Garaga langsung melompat turun, berlari cepat, bahkan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Orochimaru yang berdiri di atas kepala Garaga berkata, bagaimana rasanya? Apa kau merasa ada perbedaan? Garaga menjawab, aku tidak tahu jelasnya. Tapi jangan harap aku berterima kasih. Yang jelas aku bisa bergerak lebih cepat. Tidak lama setelah itu, satu Otsutsuki muncul mengejar mereka. Jiraiya melihat dan berkata, turunkan aku, Kurama. Aku akan menahan dia. Kurama membalas cepat, jangan bodoh. Kita tidak perlu bertarung. Tujuan kita sekarang adalah menjauh sejauh mungkin dan mencari tempat bersembunyi. Jika kau melawannya sekarang, kau akan mati dalam sekejap. Orochimaru melihat Otsutsuki itu semakin dekat dan berkata kepada Garaga, hei, coba gunakan semburan dari mulutmu. Aku ingin melihat apa yang terjadi dengan kekuatan barumu. Garaga menjawab ketus, teknik itu tidak berguna melawan mereka. Aku sudah mencobanya sebelumnya. Orochimaru menatapnya tajam dan berkata, kau tidak sama seperti tadi. Kau sudah berubah. Coba saja. Dengan kesal, Garaga akhirnya meniupkan semburan cairan. Namun kali ini semburan itu keluar dalam skala yang jauh lebih besar, mirip seperti jutsu air milik Tobirama. Otsutsuki itu terpaksa mundur karena jika terkena sedikit saja, tubuhnya akan berubah menjadi batu. Garaga terkejut dan berkata, apa-apaan ini? Kenapa kekuatanku bisa sebesar ini? Kurama segera berteriak, jangan berhenti. Ayo pergi. Ini kesempatan kita untuk menjauh. Garaga kembali berlari cepat, menyusul Kurama. Di tengah perjalanan, Orochimaru bertanya, Garaga, apa yang membuatmu mau tunduk kepada Boruto? Padahal di masa lalu kau hampir tidak bisa dikendalikan siapapun. Garaga menjawab, tidak usah banyak bicara. Yang penting sekarang adalah mencari cara keluar dari dimensi ini. Orochimaru mengangguk dan berkata, baiklah. Teknik pengalihan akan sangat berguna. Jiraiya kemudian turun dari tubuh Kurama dan mendekat ke Garaga serta Orochimaru. Ia berkata, aku punya rencana. Ada teknik yang mungkin bisa membantuku keluar dari dimensi ini dan memanggil salah satu kataku yang tersisa. Kata itu jarang kupanggil, tapi aku masih bisa merasakan keberadaannya di Gunung Myoboku yang sudah hancur. Orochimaru menatap Jiraiya dan berkata, kalau kau punya cara itu, kenapa tidak kau katakan dari awal? Apa yang membuatmu ragu? Jiraiya menjawab, tekniknya kompleks. Aku butuh bantuan ular untuk menutup tubuhku dari dunia luar. Jika aku berada di dalam mulut ular, aku mungkin bisa mengakses teknik itu. Orochimaru tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau begitu tidak perlu memanggil ular milikku. Kita sudah memiliki Garaga, ular milik Boruto. Sepertinya sekarang aku mengerti kenapa Boruto mengirim Garaga ke sini. Ternyata Garaga adalah kunci untuk membawa kita keluar. Adegan kemudian beralih ke dimensi lain, tempat Boruto memindahkan banyak orang. Di sana, mereka bekerja sama menghadapi ratusan ribu Sumeaka. Sarada terlihat mengalahkan beberapa Sumeaka dengan Mangekyo Sharingan-nya. Sambil menunjuk ke arah belakang, ia berkata, kita harus mundur ke sana. Jika kita hanya bertahan di tempat yang sama, mereka akan menekan kita terus.
Suaranya terdengar teratur meski situasinya genting. Beberapa detik setelah itu, Sumeaka muncul dari bawah tanah persis di titik tempat shinobi desa Sunagakure berdiri. Saat ini hanya shinobi dari Konoha dan Suna yang sadar, sementara yang lain masih tidak sadarkan diri. Ketika salah satu Sumeaka mencoba menyerang Gaara yang sedang terbaring lemah, Mitsuki akhirnya tiba. Ia langsung mengikat makhluk itu dengan ular-ularnya, lalu memutus tubuh Sumeaka tersebut dengan gerakan cepat. Mitsuki berkata lirih, "Aku terlambat sedikit, tapi aku tidak akan membiarkan mereka mendekat lagi." Tidak hanya Mitsuki yang datang. Kakashi dan Obito juga muncul membantu. Kakashi menyerang dengan tendangan, tebasan kunai, serta petir ungu dari teknik Raikirinya. Sementara itu, Obito menghabisi belasan Sumeaka dengan menyerap mereka ke dalam dimensi Kamui miliknya. Begitu mereka masuk ke sana, urusannya selesai, ujar Obito singkat. Kakashi kemudian menggunakan elemen tanah untuk menciptakan tembok tinggi yang mengelilingi mereka dari serangan Sumeaka. Ia berkata, "Naiklah ke atas tembok ini. Jika ada Sumeaka yang muncul, serang mereka secepat mungkin." Lalu ia menoleh ke Mitsuki dan menambahkan, "Mitsuki, kumpulkan shinobi yang bisa menggunakan elemen petir. Kita akan melepaskan serangan ke tanah secara bersamaan." Mitsuki tampak bingung mendengar rencana itu. Ia bertanya, "Kalau kita melepaskan petir ke tanah, bukankah orang-orang di sini bisa ikut terkena serangannya?" Kakashi menjawab dengan nada menenangkan, "Tenang saja. Kita akan mengarahkan petir itu hanya kepada Sumeaka. Mereka berbeda dengan manusia, jadi arusnya tidak akan mengenai kita. Percayalah, kita bisa melakukannya." Mendengar itu, Mitsuki akhirnya mengangguk. Ia berkata pelan, "Baiklah. Aku percaya pada Kakashi Sensei," lalu berlari untuk mencari para pengguna elemen petir. Ketika Mitsuki melakukannya, Obito mengaktifkan jutsu elemen kayunya. Akar dan batang kayu muncul dari tanah, menyerang Sumeaka dengan cepat, mirip dengan serangan akar pohon milik Jura. Obito berkata, "Aku akan menjaga sisi ini. Jangan biarkan mereka mendekat." Sementara itu di Konoha, Kawaki muncul melayang dekat Shibai di atas bulan. Ia melihat Ishiki dan Code berada di sekitar sana, namun perhatiannya tetap pada Shibai. Shibai menatap Kawaki lalu berkata dengan nada datar, "Apapun yang kau lakukan tidak akan menghasilkan apa-apa. Kau tidak bisa menyelamatkan dunia ini, Kawaki." Kawaki menjawab sambil menahan emosi, "Itu hanya pendapatmu. Aku tetap yakin bahwa usahaku tidak akan gagal." Shibai menggeleng pelan, lalu berkata lagi, "Bukan itu maksudku, bocah. Maksudku, kau ditakdirkan berada di pihak yang sama denganku. Kau adalah bagian dari penghancur tatanan dunia ini, sedangkan Boruto adalah penyelamatnya. Karena itu, usahamu untuk menghentikanku tidak akan berguna. Bukan kau yang ditakdirkan menyelamatkan dunia ini." Perkataan itu membuat Kawaki kesal. Ia tidak suka dibandingkan dengan Boruto. Walaupun saat ini ia bekerja sama melawan Jura dan ancaman lain, ia tetap berpegang pada prinsipnya untuk menghabisi Boruto suatu saat nanti. Masih ada kemungkinan bahwa tubuh Kawaki dipengaruhi oleh seseorang, entah Amado, Ishiki, atau Shinju, sehingga ia bisa memberontak melawan Boruto lagi. Kawaki lalu mengeluarkan cahaya merah dari karmanya dan menyerang Shibai, memaksanya terbang lebih tinggi untuk menghindar. Serangan itu meleset dan justru mengarah kepada Ishiki serta Code. Code berhasil menghindar, namun Ishiki menyerap serangan itu. Ia berkata sambil tersenyum tipis, "Kau berkembang pesat, Kawaki. Ini adalah salah satu kekuatanku yang paling kuat. Kau hampir menjadi diriku yang kedua. Jika kita bekerja sama, mungkin kita bisa melawannya." Kawaki membalas dengan tegas, "Aku tidak tertarik bekerja sama denganmu. Jangan mendekat lagi." Setelah itu, Shibai melayang tinggi lalu mengeluarkan kekuatan lain. Belasan naga muncul dari permukaan bulan dan langsung menyerang Kawaki. Kawaki mengecilkan beberapa naga, tetapi sebagian lainnya terus maju. Ia mengaktifkan lengan karma untuk menahannya. Saat Kawaki mulai kewalahan, Madara yang sebelumnya terlempar kembali ke Konoha muncul dan memotong naga-naga itu dengan pedang Susanoo-nya. Setelah itu ia menyerang dengan petir ungu dan melumpuhkan sisa naga. Namun Shibai mendadak menghilang. Ia turun cepat untuk mengambil buah cakra yang sebelumnya dijatuhkan Asura Otsutsuki.
Kawaki langsung terbang mengejarnya sambil mengeluarkan puluhan kubus. Tubuhnya terlihat lelah, sehingga Madara menahan pundaknya agar ia tidak jatuh. Sementara itu, buah cakra itu jatuh tepat ke sebuah rumah tempat Himawari sedang berlatih bersama Kurama di dalam tubuhnya. Shibai versi jahat akhirnya menemukan buah cakra yang ia cari. Ketika ia mendekatinya, ia merasakan adanya cakra yang sangat kuat berasal dari dalam sebuah rumah. Rasa penasaran membuatnya mengaktifkan Byakugan untuk melihat ke dalam. Namun ia terkejut ketika matanya tidak mampu mendeteksi cakra di tubuh Himawari. Dengan ekspresi bingung, ia berkata, "Bagaimana mungkin? Mataku tidak bisa melihat cakranya sama sekali. Ini tidak masuk akal. Tidak seharusnya ada manusia yang bisa menyembunyikan cakra seperti ini. Tapi aku yakin dia adalah anak perempuan itu, anak Uzumaki Naruto." Shibai masih mencoba memahami apa yang terjadi pada Himawari. Sementara itu, teori mengatakan bahwa Byakugan Himawari mungkin menjadi penghalang sehingga Shibai tidak dapat membaca cakranya, seolah ada dinding yang melindungi tubuhnya. Ada kemungkinan mata Himawari dapat berkembang menjadi Tenseigan, seperti mata milik Toneri Otsutsuki. Hal ini wajar karena Byakugan pada dasarnya adalah warisan langsung dari Otsutsuki dan dapat berevolusi, seperti yang pernah terjadi pada Toneri. Kurama sebelumnya juga pernah menyebut bahwa Himawari adalah manusia yang sangat istimewa, dan kini Shibai pun mengatakan hal serupa. Mungkin keduanya melihat potensi yang sama. Mengingat judul, Boruto, Two Blue Vortex, ada kemungkinan salah satu pusaran itu merujuk pada Himawari. Setelah itu, Shibai perlahan masuk ke dalam rumah untuk memastikan siapa pemilik energi yang ia rasakan. Kurama yang sedang melatih Himawari langsung menyadari ada seseorang yang mendekat. Ia berkata dengan nada serius, "Himawari, berhenti dulu. Ada seseorang yang datang." Himawari pun menghentikan latihannya dan terlihat terkejut melihat sosok Shibai berdiri di depannya. Shibai tersenyum kecil, lalu berbicara dengan suara yang terdengar tenang tetapi licik. "Anak, aku bisa merasakan potensi besar di dalam dirimu. Sebenarnya aku menyayangkan fakta bahwa kau lahir sebagai manusia. Padahal aku menginginkan seseorang sepertimu menjadi bagian dari klan Otsutsuki. Tapi karena kau memiliki kemampuan yang berbeda, aku tertarik untuk membawamu pergi. Jika kau ikut denganku, kau akan menjadi pemimpin bagi dunia baru Otsutsuki." Tepat ketika Shibai hendak mendekat, Kawaki dan Madara muncul di pintu rumah. Kawaki langsung berdiri di depan Himawari dan berkata dengan nada tegas, "Tidak mungkin aku membiarkanmu membawa Himawari pergi." Setelah itu ia mengayunkan batang besi hitamnya ke arah Shibai. Shibai melompat mundur untuk menghindar, lalu menendang Kawaki hingga tubuhnya terlempar ke belakang. Melihat situasi yang memburuk, Kurama di dalam tubuh Himawari segera menyinkronkan cakranya dengan cakra Itachi yang sebelumnya ia titipkan pada Himawari. Hal ini dilakukan agar Itachi dapat merasakan bahwa Himawari sedang dalam bahaya. Saat itu, Itachi sedang berjalan bersama Orochimaru. Ia tiba-tiba berhenti, wajahnya berubah serius. Orochimaru bertanya, "Ada apa? Apakah kau merasakan sesuatu?" Itachi menjawab, "Sepertinya Anda harus melanjutkan pencarian itu sendiri. Aku baru saja merasakan adanya ancaman terhadap Himawari, dan aku harus segera pergi ke sana." Sementara itu, Boruto dan Naruto tidak merasakan keberadaan Shibai sama sekali. Mereka sedang berdiskusi dengan Minato mengenai benda misterius yang sebelumnya dibawa oleh Jura. Minato menjelaskan bahwa benda itu telah dipindahkan oleh beberapa orang yang mengaku mendapat perintah dari tetua desa. Naruto terkejut dan bertanya, "Apa Shikamaru tahu tentang ini?" Minato menjawab dengan tenang, "Tenang saja, Naruto. Aku sudah menaruh segel Hiraishin pada benda itu, jadi aku tahu posisinya." Di saat itu, Boruto tiba-tiba jatuh berlutut. Naruto panik dan bertanya, "Boruto, ada apa? Apa yang kau lihat?" Boruto menahan mata jogannya sambil mengatur napas. Ia berkata, mata Jogan kembali menunjukkan ramalan baru. Tapi anehnya, waktunya sangat dekat dengan waktu kita sekarang. Momoshiki di dalam tubuhnya lalu bertanya, "Kalau Jogan sudah aktif lagi dan mengeluarkan ramalan baru, apakah itu berarti jalur waktu yang sebelumnya rusak sudah mulai pulih?" Boruto menjawab pelan, "Jangan terburu-buru. Aku tidak melihatnya seperti itu." Boruto tampak khawatir. Ia berkata, "Shibai sedang mendekati Himawari.
Dia berniat membawa Hima pergi. Mendengar itu, Naruto memucat dan berkata pelan, "Himawari?" Namun sebelum mereka bergerak, ramalan Jogan menunjukkan gambar lain. Boruto berkata kepada ayahnya, Jogan memperlihatkan dua hal. Pertama, aku melihat Himawari yang berubah, berdiri di garis depan melawan musuh. Tapi gambarnya tidak jelas. Kedua, aku melihat sosok Amado, tetapi aku tidak mengerti apa perannya. Momoshiki berkata dalam hati, semua ini tidak terjadi tanpa sebab. Setiap ramalan pasti membawa dampak. Naruto kemudian bertanya, apakah mungkin ramalan sebelumnya gagal karena time travel itu sudah rusak? Namun Jura yang terikat oleh segel Minato tiba-tiba berkata, kalian lupa? Sasuke sebelumnya sudah mati. Boruto dan Naruto terdiam. Kemudian Boruto berkata, benar, ramalan pertama itu memang terjadi, tapi kita berhasil mengubah hasil akhirnya dan menyelamatkan paman Sasuke. Itu berarti kita mungkin bisa mengubah ramalan berikutnya juga. Boruto lalu menjelaskan kedua ramalan itu kepada Momoshiki, Naruto, dan semua orang yang ada di sana, termasuk Jura yang masih terikat. Sementara itu Shibai versi baik dari masa lalu belum muncul. Ia masih berusaha memperbaiki jalur waktu yang rusak. Ia percaya gurunya masih berada di dalam Jogan Boruto dan tidak menyadari bahwa gurunya sudah tidak ada. Kesalahpahaman ini membuat perhitungannya meleset. Cerita pun berlanjut dengan semakin banyak misteri mengenai Himawari, Amado, dan pertarungan melawan Shibai yang semakin dekat. Setelah itu, adegan kembali ke Kawaki. Ia terlihat kesal sambil berusaha berdiri lagi setelah tubuhnya terlempar dan menghantam tembok. Sambil mengatur napas, ia berkata, tendangannya kuat sekali. Aku bahkan tidak sempat melihat gerakannya. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak boleh membiarkan dia membawa Himawari pergi. Kawaki lalu menoleh ke sekeliling seakan mencari seseorang. Boruto, di mana kau? Kenapa kau tidak merasakan keberadaan Dewa Otsutsuki ini? Ia mengumpat pelan sebelum terbang kembali menuju Shibai. Di sisi lain, Madara segera mengangkat Himawari dan melindunginya dengan membentuk serangan petir ke arah Shibai. Namun Shibai menyerap serangan itu dengan mudah, lalu menciptakan sebuah pelindung yang mengurung Madara dan Himawari. Dengan wajah tegang, Madara berkata, ini situasi yang buruk. Tapi aku tetap akan menjaga anak ini. Ia memusatkan cakra Juubi dan memunculkan bola-bola Gudodama yang mengelilingi tubuhnya. Salah satu Gudodama meluncur dan menyerang Shibai. Shibai menangkapnya, tetapi Madara langsung mengubah bentuk Gudodama itu hingga menyebar dan membungkus tubuh Shibai dengan cepat. Saat Shibai sibuk melepaskan diri, Madara mencoba memecahkan pelindung untuk kabur, tetapi gagal. Kawaki tiba dan berusaha menghancurkan pelindung itu dari luar. Ia memukulnya beberapa kali sambil berkata, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh mereka. Namun usahanya tetap tidak berhasil. Dari dalam tubuh Himawari, Kurama berkata dengan nada serius, Himawari, coba gunakan kekuatanmu. Kau harus membantu mereka. Himawari ragu-ragu dan berkata pelan, apa aku bisa? Aku tidak yakin ini berhasil, tetapi ia tetap mengaktifkan Byakugan dan memasuki mode lock-on miliknya. Ia meninju pelindung Shibai sekuat yang ia bisa. Dalam sekejap, pelindung itu retak lalu pecah. Madara dan Himawari pun berhasil keluar dan langsung menjauh sebelum Shibai terbebas dari Gudodama. Begitu Shibai berhasil melepaskan diri, ia terkejut melihat pelindungnya hancur. Dengan suara pelan ia berkata, ayah Momoshiki saja tidak pernah bisa keluar dari perisai ini. Tapi anak manusia itu bisa menghancurkannya. Ia menyentuh sisa pelindungnya lalu berbisik, anak ini benar-benar titisan sesuatu yang besar. Aku ingin tahu seperti apa perubahan yang akan ia alami dan apa pengaruhnya untuk peradaban mereka. Shibai melayang naik, mencoba mengejar Madara dan Himawari. Namun tiba-tiba sebuah pedang Susanoo terbang menghampirinya. Ia menahan pedang itu sambil berkata terkejut, pedang ini. Totsuka? Itachi muncul dan menyerang dengan api Amaterasu, memaksa Shibai mundur. Tubuh Shibai sedikit terbakar sebelum ia menepisnya. Itachi kembali muncul di depannya dan mencoba menebas dengan pedang Totsuka, tetapi Shibai menangkis dengan cepat. Kau selalu membuat masalah, kata Shibai dengan nada kesal. Saat Shibai bersiap menggunakan kekuatan besarnya untuk menyingkirkan tubuh Edo Tensei Itachi, Boruto muncul menggunakan Hiraishin,
berpindah melalui pedang logam yang sedang Itachi genggam. Ia menarik Itachi, dan mereka berdua menghilang kembali ke tempat Naruto berada. Saat mereka tiba, Itachi melihat Himawari sudah berada di dekat Naruto dan langsung merasa lega. Sementara itu, Shibai yang kehilangan jejak mereka melayang turun dan muncul di halaman rumah Naruto. Dengan tatapan tajam, ia berkata singkat, "Aku akan mengambilnya nanti. Tidak peduli apapun yang kalian lakukan." Setelah itu ia terbang naik menuju bulan. Ia mulai menjatuhkan kubus-kubus yang menopang satelit itu agar bulan jatuh ke bumi. Ishiki mendekat, terlihat tidak setuju. Ia berkata, "Tuan Shibai, seorang Otsutsuki seharusnya tidak membuat kerusakan seperti ini." Di bawah sana, Boruto bertanya kepada Itachi, "Itachi-san, di mana Orochimaru sekarang?" Itachi menjawab, "Dia pergi sendiri ke kuil klan Uchiha. Aku rasa dia sudah berada di sana." Adegan pun berganti ke Orochimaru yang tiba di halaman klan Uchiha yang sudah rusak berat akibat serangan Shibai sebelumnya. Ia menghancurkan salah satu rumah dan menemukan pintu masuk menuju kuil Uchiha. Ia membuka sebuah gulungan yang dibawanya untuk mengetahui cara mengeluarkan Sasuke dari segel Totsuka. Ia mengaktifkan segel kutukan miliknya, mengalirkan kekuatan itu ke gulungan, namun tiba-tiba muncul sebuah catatan kecil. Catatan itu berbunyi, "Kau tidak akan bisa menggunakan kekuatan Uchiha untuk eksperimenmu, Orochimaru." Orochimaru terkejut dan berkata, "Apa ini? Jangan-jangan dia menulisnya sebelum gulungan ini aku ambil?" Setelah membaca lebih jauh, ia sadar bahwa gulungan itu ternyata milik Danzo. Orochimaru mendecak pelan dan berkata, "Padahal aku yang membuat lengannya seperti itu, tapi dia malah memasang segel untuk menghalangiku." Ia mencoba menembus segel tersebut, tetapi gagal. Karena itu, ia memutuskan cara lain. Ia akan memanggil kembali Danzo dengan Edo Tensei hanya untuk memaksa Danzo membuka segel itu. Orochimaru kembali ke markas untuk mengambil sampel tubuh Danzo dan membawa serta satu sumeaka yang ia jadikan bahan penelitian. Setelah semua siap, ia kembali ke kuil Uchiha. Di sana ia melakukan ritual Edo Tensei dan memunculkan Danzo. Danzo membuka mata dan bertanya, "Orochimaru, apa yang terjadi? Kenapa kau memanggilku?" Orochimaru menjawab tenang, "Seharusnya aku yang bertanya begitu. Tapi aku membangkitkanmu karena aku butuh kau membuka segel pada gulungan ini." Danzo menghela napas dan berkata, "Aku sudah menduga bahwa kau akan melakukan sesuatu dengan kekuatan Itachi. Bukankah aku dulu pernah membiarkanmu mempelajarinya?" Orochimaru menjawab, "Iya, tapi itu tidak cukup. Aku ingin cara agar bisa mengeluarkan Sasuke tanpa bergantung pada segel kutukan." Namun Danzo tidak langsung setuju. Ia tetap bersikap keras kepala seperti saat masih hidup. Adegan kembali kepada Boruto yang menatap Himawari dengan ekspresi serius. Himawari terlihat bingung dan berkata, "Kak Boruto, kenapa kau melihatku seperti itu?" Boruto menjawab, "Aku hanya ingin memastikan, apakah ramalan itu benar tentang dirimu." Tiba-tiba kata Koji muncul. Lewat kata itu, Koji berkata, "Boruto, kau harus bertindak sekarang." Bulan hampir menyentuh bumi. Koji tidak berlebihan. Bulan semakin cepat karena kubus milik Kawaki dan Ishiki yang menahannya mulai hancur oleh Shibai. Boruto, Madara, dan Naruto langsung terbang ke atas untuk mencoba menahan bulan. Di bawah, Amado, Minato, Kawaki, dan Obito bersiap membantu. Amado akhirnya mencoba memindahkan pohon cakra dari desa Kumo untuk menghentikan jatuhnya bulan. Namun ketika ia sampai di desa Kumo, ia terkejut melihat pohon itu sudah ditebang. Di sisi lain, Jura yang terikat oleh segel Minato memunculkan pohon Shinju kecil yang tiba-tiba menyerap tubuh Kawaki dan menariknya masuk ke dalam.